Firman itu menolong kita untuk bertumbuh. Semakin hari kita mendengar, semakin banyak kita mengenal Allah kita, maka Allah kita melalui firman-Nya akan mendidik kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan kita untuk memperbaiki kelakuan dan untuk membuat kita menjadi makin hari makin menyerupai Kristus. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam renungan online tengah minggu bersama dengan kami, Gereja Allah Baik, Jemaat Daat. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kasih karunia anugerah-Mu, kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah semua itu boleh menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan, ketika firman itu boleh menjadi panutan dalam kami menjalani kehidupan, maka hidup kami akan baik-baik saja. Berkati setiap daripada kami, urapi setiap daripada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, beberapa saat yang lalu kita membahas mengenai firman Tuhan. Hari ini kita lihat bagaimana manfaat daripada firman itu ketika kita berhubungan dengan firman Tuhan. Yang pertama kita tahu tentunya bahwa tujuan utama dari firman Tuhan adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah kita. Itu adalah tujuan utama. Jadi ketika kita bergaul dengan firman Allah itu akan membuat kita mengenal Allah lebih lagi. Tapi secara spesifik kita akan berbicara mengenai 3 manfaat daripada firman Allah. Yang pertama, firman itu menuntun pada keselamatan. Kedua, firman menolong pertumbuhan setiap daripada kita secara rohani. Yang ketiga, firman itu memperlengkapi pelayanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa menuntun kepada keselamatan? Ya, tentunya kita semua tahu bahwa ketika kita mengenal Allah lebih lagi, mungkin pada awalnya sebelum kita beriman kepada Yesus, kita akan belajar untuk beragama, di mana agama mengajarkan kita bagaimana kita mencari Allah, bagaimana Allah itu sendiri. Tetapi semakin kita mengenal Allah kita, maka semakin kita mengerti bahwa kekristenan itu bukan bagaimana kita mencari Allah, bagaimana kita mencari Tuhan, tetapi bagaimana upaya Tuhan untuk menjangkau kita manusia yang berdosa. Jadi bukan hanya beragama, tetapi kita menemukan hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Yang pertama, saya mau bagi sharing bagaimana firman itu bisa membuat saya mengenal jalan keselamatan, membuat saya bertobat kepada Allah. Saudara, tahun 2005, berarti 18 tahun yang lalu ya saudaraku ya, saya membuka usaha rumah makan ya. Dan usaha rumah makan itu tepat lah, kita katakan tepat karena bukan sesuatu yang wah besar. Cuman pegawai saya cukup banyak ya, 8 orang ada waktu itu. Jadi di luar koki, di luar dapur, itu 8 orang yang serving di lapangan. Ketika restoran itu atau tempat itu berjalan dengan baik dan mendatangkan banyak sekali pengunjung, dan tahu-tahu banyak sekali terjadi hal-hal yang aneh ya. Kita tahu di Indonesia ini banyak orang main hal-hal yang supranatural dan lain sebagainya, sehingga setiap hari itu di tempat saya itu ada yang kesurupan. Saya katakan kesurupan itu orang itu bisa tidak sadar, matanya terbalik, bahkan berbicara tidak bisa dimengerti, bahkan tidak bisa dikontrol. Ada yang sempat lari ke tengah jalan dengan mata yang tertutup dan ditabrak oleh kendaraan. Saya sampai harus membawa ke UGD. Dan ada lagi 1 orang itu dipegangin 7 orang itu masih bisa berontak. Karena apa? Karena kesurupan. Wah, waktu itu saya masih belum mengenal Tuhan. Saya cuma hanya sekedar beragama, sekolah di sekolah Kristen, tapi saya tidak betul-betul mengenal Tuhan. Dan akhirnya saya cari teman-teman, ada yang bisa bantu enggak, dukun atau siapa ya.
akhirnya datanglah seorang dukun yang dikenalkan oleh orang-orang sekitar, dan dukun itu mengatakan kepada saya, Bapak bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini kalau Bapak mau baca ayat dari kitab suci. Oh, mau? Ya siapa yang tidak mau ya, mau bisa membantu ya. Saya akhirnya membaca sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu Mazmur pasal 45 sampai 47. Dan ketika saya membaca, karena saya ini suka membaca, saudara. Jadi habis saya membaca, habis 45, 46, 47, saya itu tidak bisa, rasanya kepingin baca. Jadi akhirnya saya baca dari Mazmur 1 ya. Mazmur 1, seluruh kitab Mazmur saya habiskan, karena saya suka baca. Saya itu suka baca komikku, saudara. Komik-komik yang bercerita silat dan lain sebagainya ya. Dan saya akhirnya tanya sama teman saya yang mungkin sudah menjadi anak Tuhan, dan teman saya menganjurkan lebih baik kamu baca mulai dari kitab Kejadian. Dan singkat cerita, saya baca mulai dari kitab Kejadian, saya baca setiap hari, saudara. Setiap hari saya baca. Saya membacanya itu sambil jaga depot ya, sambil nungguin customer, saya baca. Dan saya baca terus seperti saya membaca komik ya, membaca cerita, sebuah cerita. Dan akhirnya selang berjalan berapa bulan, akhirnya Tuhan menjamah saya, dan akhirnya firman itu membuat saya mengalami pertobatan. Dan saya betul-betul bertobat. Saya berhenti merokok, saya berhenti melakukan hal-hal yang manusia lama. Saya bertobat, saya ke gereja, saya cari Tuhan, saya minta dibaptis, saya doa pelepasan, dan saya mulai belajar untuk melayani, saudara. Dan itu semua karena saya membaca firman Tuhan. Jadi firman itu menuntun pada keselamatan. Mungkin saudara hari-hari ini, mungkin saudara sudah ke gereja, sudah beribadah, saudara beragama. Tetapi ketika saudara betul mengerti firman Tuhan dan saudara membaca, saudara merenungkan, saudara mendengar, saudara belajar, maka firman itu akan membawa kita masuk ke dalam keselamatan. Kenapa saya katakan masuk ke dalam keselamatan? Ketika dulu saya beragama, saya mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, saya sekolah di sekolahan Kristen. Saya mungkin belajar agama Kristen ya di sekolah. Saya bergaul dengan orang Kristen. Bahkan dulu saya ke sekolah minggu. Tapi saya tidak mengalami kelahiran baru. Saya tidak mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, dengan saya membaca dan firman itu menuntun saya, akhirnya saya mengalami kelahiran baru, saudara. Sebab tanpa kelahiran baru, tanpa iman yang mengalami kelahiran baru, kita tidak akan melihat kerajaan surga. Itu firman Tuhan katakan. Jadi sangat penting sekali untuk saudara dan saya, kita bisa mengambil manfaat daripada mengenal firman. Jangan kita bosan untuk membaca, jangan kita bosan untuk mendengar mengenai firman Tuhan, karena firman itu akan menuntun kepada keselamatan. Bahkan kita bisa memakai firman itu untuk membuat saudara-saudara kita yang lainnya yang belum mengenal Tuhan bisa juga mengalami keselamatan melalui firman itu. Bahkan kita kalau tahu hari-hari ini, saudaraku, mungkin hard copy ya, buku itu tidak terlalu berperan ya atau penting, karena banyak orang pakai soft copy, pakai PDF ya, pakai di WA gitu ya, di email, sehingga apa? Orang yang dicetak buku itu tidak terlalu banyak. Tetapi saudara tahu, dari dulu sampai hari ini setiap tahunnya, buku yang paling laris di seluruh dunia adalah Alkitab, saudara. Tidak ada buku lain yang lebih laris daripada Alkitab. Tidak tahu itu yang katanya mengenai science fiction, Harry Potter, terus banyak judul-judul yang menarik, itu tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan penjualan daripada Alkitab. Dan setiap tahun, saudara, dari tahun ke tahun, Alkitab itu merupakan buku yang paling laris dijual, yang laku di seluruh dunia. Jadi biarlah kita membawa firman itu, supaya firman itu boleh menuntun pada keselamatan setiap daripada kita yang mau mendengar, mau membaca, mau untuk belajar mendalami firman Tuhan. Penting sekali, saudaraku. Di 2 Timotius 3, 15-17 firman Tuhan jelas mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya,
Di 2 Timotius 3 ayat 15 jelas sekali ya, menuntun kepada keselamatan ya. Keselamatannya bagaimana? Ya, keselamatan yang dilakukan oleh Yesus melalui karya salibnya. Bukan keselamatan karena kita melakukan hidup kudus, melakukan perbuatan. Karena tidak ada satupun dari kita yang bisa membuat diri kita selamat dengan menjalankan hukum Taurat. Tetapi kasih karunia Tuhan melalui salib Kristus, penebusan dosa dari sekali salib, maka siapa yang percaya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia beroleh kasih karunia dan keselamatan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 23 jelas juga mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi ketika saya bukan hanya beragama, saudara, tapi saya mengenal Tuhan saya, Tuhan kita, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka saya mengalami kelahiran baru. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh karena Roh Kudus yang melahirbarukan saya, sehingga saya menjadi manusia yang baru. Di ayat 16 jelas juga dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu menunjukkan apa? Bahwa firman itu menolong kita untuk bertumbuh dari manusia yang mungkin baik. Tapi Tuhan bukan hanya minta kita menjadi manusia baik, enggak. Kita akan diubahkan menjadi semakin baik, semakin hari semakin menyerupai Kristus. Bahkan kita ini harus mengerti bahwa kita ini mempunyai kodrat ilahi. Dan di situ firman itu menolong pertumbuhan kita, saudara. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, maka dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Semakin hari kita mendengar, semakin banyak kita mengenal Allah kita, maka Allah kita melalui firman-Nya akan mendidik kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan kita untuk memperbaiki kelakuan dan untuk membuat kita menjadi makin hari makin menyerupai Kristus. Jadi ibaratnya firman itu seperti sebuah cermin, saudaraku, yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita akan diubah oleh Tuhan. Memang pada waktu kita bertobat, kita dengan pakaian compang-camping seperti anak bungsu yang hilang dan kembali kepada bapaknya. Mungkin pakaiannya kotor, compang-camping, berbau najis ya, bau babi. Tapi Bapa menerimanya apa adanya. Yesus menerima kita apa adanya. Tapi Yesus tidak mau kita menjadi seperti itu terus. Yesus ingin kita diubah. Dan salah satu cara untuk mengubah adalah melalui firman Allah. Karena firman Allah akan membuat kita bertumbuh secara rohani, akan mendidik kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran supaya makin hari kita makin menyerupai Kristus. Jelas sekali. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, bahkan apa yang sempurna. Jadi bukan hanya baik, saudaraku, tapi berkenan. Bukan hanya baik dan berkenan, tetapi bahkan sempurna. Itu yang Tuhan mau terhadap kehidupan dari setiap anak-anaknya, saudara dan saya. Ketika kita makan firman Tuhan, ketika kita mendengar, makan, kita menerima firman Tuhan, maka firman itu akan membuat kita mengalami satu progres pertumbuhan yang akan membuat kita bukan hanya baik, bukan hanya berkenan, tetapi sempurna di hadapan Allah. Supaya apa, saudaraku? Di ayat 17 dikatakan, dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, dikatakan tadi di poin ketiga adalah firman itu memperlengkapi pelayanan. Saudara, saya akan kembali ke poin kedua di mana dikatakan supaya apa? Supaya kita itu bukan hanya berkenan, bukan hanya baik, bukan hanya berkenan, tapi sempurna. Saya pada waktu Tuhan telah menjamah saya mengalami kelahiran baru dan saya tetap mau belajar firman Tuhan. Saya punya rasa haus dan lapar, saya mencari firman Tuhan, saya belajar dan Tuhan mengajar saya untuk memaafkan, mengajar saya untuk mengampuni, untuk membuat pendamaian dengan saudara-saudara saya yang mungkin
sebelumnya saya punya konflik atau entah karena apa sehingga terjadi gap, membuat hubungannya tidak baik. Dan saya dengan manusia baru yang Tuhan ciptakan di dalam saya, yaitu iman kepada Yesus Kristus, itu membuat saya menghampiri teman saya atau ex sahabat saya. Dan meskipun di dalam konteks etika bisnis saya pasti yakin saya tidak salah, tetapi dalam konteks bahwa karena pertikaian itu, karena perselisihan pendapat itu membuat hubungan saya menjadi rusak dengan dia, akhirnya saya minta maaf karena bukan karena perbuatan saya, minta maaf karena kok hubungannya menjadi tidak baik. Jadi dan saya juga memaafkan, dan itu sesuatu yang membuat saya ini memikir bahwa firman Allah ini membuat kita ini mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Meskipun kita hidup di dunia ini penuh dengan tanda petik ketidakadilan, tapi bukan berarti ketidakadilan itu membuat kita menjadi punya gap atau punya kepahitan atau punya sakit hati kepada yang lainnya, tetapi membuat kita harus belajar hidup sesuai dengan firman Allah, yaitu mengampuni, bersyukur, dan dipenuhi oleh sukacita Allah. Dan ini saudaraku, ketika kita mau mendengar, ketika kita mau membaca firman Tuhan, ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, kita menerima dengan hati yang terbuka, maka Tuhan akan membuat kita, menolong kita untuk bertumbuh. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita ini bukan hanya mengerti firman, supaya kita ini seperti dikatakan di ayat 2 Timotius 3:17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi bukan hanya kita tuh mengerti, tapi supaya kita melakukan apa yang baik, yang menurut Allah. Supaya apa? Supaya sempurna apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di Kolose 3:16 firman Tuhan mengatakan, hendaklah perkataan Kristus atau firman Kristus ya, diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Supaya apa, saudaraku? Supaya firman itu memperlengkapi kehidupan kita di dalam pelayanan. Karena apa? Kita hidup selama kita masih belum bertemu dengan Allah, dipanggil. Ya, hidup ini adalah untuk Kristus. Kita bergaul dengan sesama kita secara horizontal. Kita pikul salib. Ya, vertikal adalah hubungan dengan Allah, dan horizontal adalah hubungan dengan sesama. Supaya apa? Supaya ketika firman itu masuk ke dalam hidup kita, mengubah cara berpikir kita, maka firman itu membuat kita melengkapi kita di dalam hubungan kita secara horizontal dengan yang lainnya, memperlengkapi pelayanan kita. Nah, tapi penting saudaraku, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan firman itu dalam kehidupan kita? Ya, ada beberapa poin ya. Pertama, kita mendengarkan firman Tuhan. Kedua, kita membaca firman Tuhan. Ketiga, kita menyelidiki, menghafalkan, dan merenungkan. Ya, saudara bisa lihat ada ayat di balik setiap pernyataan. Jadi saudara bisa baca satu persatu, mendengarkan, karena Roma 10:17 firman iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kenapa dikatakan firman Kristus? Kenapa bukan dikatakan firman Allah? Alkitab adalah firman Allah. Firman Kristus adalah pernyataan khusus. Kristos adalah firman mengenai Kristus Yesus. Kita semua tahu perjanjian lama itu berisikan kitab-kitab nubuatan mengenai kelahiran Mesias. Dan itu adalah mengenai kehadiran Kristus yang akan digenapi dalam perjanjian baru, di mana Yesus Kristus telah lahir menjadi anak manusia dan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu adalah penggenapan. Nah, ketika kita membaca firman di dalam perjanjian lama, kita mendengarkan firman Kristus, dan kita tahu bahwa itu mengenai Yesus, maka iman kita akan timbul. Ya, misalnya seperti saya memberikan contoh di Kejadian 1 ayat 1, dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan Allah, bahasa Ibrani, bahasa aslinya adalah Elohim. Elohim adalah bentuk jamak daripada Allah.
Jadi bukan cuma satu Allah, tapi Allah. Ada bentuk jamak. Jadi Allah Tritunggal itu hadir pada waktu penciptaan. Jadi Yesus itu hadir pada waktu penciptaan sorga dan bumi. Dan ketika kita mendengar firman Allah, firman Kristus, dan kita mengkaitkan firman Allah dengan firman Kristus, dengan kehadiran Yesus, maka iman kita akan timbul. Karena apa? Di kitab Kolose juga dinyatakan bahwa kita sejak dunia belum dijadikan, kita sudah dipilih oleh Allah. Jadi sebetulnya oleh Yesus. Jadi sebetulnya firman perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru. Dan ketika kita mendengarkan benang merah itu, ketika kita merenungkan dan kita mendapatkan benang merah itu, maka iman kita akan timbul. Dikatakan mendengarkan, kenapa mendengarkan saudara? Karena pada perjanjian lama, tidak seperti sekarang. Sekarang kita sudah punya aplikasi HP, kita punya banyak cetakan daripada Alkitab dari berbagai bahasa. Tapi pada zaman perjanjian lama, pada zaman bait Allah, di mana orang mendengarkan firman Allah itu hanya hadir di bait Allah, perjanjian lama. Maka kita harus mendengar, karena belum ada buku yang bisa kita bawa seperti hari-hari ini, belum ada HP yang bisa kita bawa seperti hari-hari ini untuk membaca. Tapi hari ini puji Tuhan, kita bisa membaca, kita bisa menyelidiki ya, Wikipedia, Google, semua hal kita bisa lakukan. Kalau dulu kita mungkin lebih tidak mudah seperti hari-hari ini. Kita kalau mau menyelidikin, kita tinggal masuk di Google, kita search, maka topik itu akan keluar semua dan kita bisa belajar Alkitab dengan lebih mudah ya, lebih baik. Kita bisa menghafalkan ya, karena menghafal firman itu juga bagian dari penting untuk kehidupan kita, supaya iman kita menjadi kuat ya, kita makin diteguhkan di dalam Tuhan. Bahkan kita merenungkan. Nah, merenungkan itu bagian yang tidak kalah pentingnya, bahkan sangat penting saudaraku. Ya, saya bisa cerita bahwa saya suka baca komik ya, Kopingho, novel yang ada ceritanya ya, berjilid, bersambung, panjang. Karena apa? Karena saya bisa menggambarkan. Ketika saya membaca itu, saya merenungkan dan saya menggambarkan. Kalau kita ngomong silat tuh, saya menggambarkan bagaimana antara si A musuh si B, jurusnya keluar, yang si B nangkis, yang si A menyerang dan lain sebagainya. Dan itu saya usahakan untuk saya bayangkan dalam pikiran saya renungkan. Dan ketika saya membaca firman Tuhan, Alkitab pertama kali pada waktu itu, saya menggunakan cara seperti saya membaca komik silat itu. Dan saya mulai membuat satu gambaran mengenai Alkitab yang saya baca, mengenai ayat-ayat yang saya baca, mengenai kitab-kitab yang saya baca. Dan ketika saya sampai ke perjanjian baru, Tuhan menjamah saya. Karena apa? Tuhan menunjukkan kepada saya betapa Dia luar biasa mengasihi saudara dan saya. Tidak tahan saudara. Ketika kita bisa merasakan betapa Tuhan tuh sangat mengasihi, sangat cinta kepada saudara dan saya. Dikatakan di Yohanes 3:16, begitu besar Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi, bukan kasih Allah. Ya, terjemahan bahasa Indonesia memang kasih Allah, kata benda. Tetapi kita lihat dari versi aslinya adalah kata kerja, Allah mengasihi. Ketika kita bisa merenungkan itu, ketika kita bisa membayangkan itu saudaraku, maka firman itu akan mengubahkan kehidupan kita semua. Dan saya sangat diberkati karena juga saya belajar untuk mempunyai sikap hati. Karena sikap hati menentukan bagaimana saudara bisa menerima firman itu. Pertama, lapar dan haus. Ya, kayak orang, saya waktu baca silat Kopingho itu, kayaknya saudara mungkin kalau yang suka drakor atau film-film seri itu, kelihatannya film itu membuat saudara itu menunggu, menanti. Ya, kayak wah, pengennya tuh berlanjut cepat. Tapi kita kan tidak bisa menghabiskan semua seri itu dalam satu hari. Karena apa? Karena kita kan kita punya waktu cuma 1 kali 24 jam. Kedua, seri itu kadang-kadang panjang sekali. Nah, sikap hati yang lapar dan haus itu kita bawa dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan ketika kita punya sikap lapar dan haus, seperti kayak dulu saya tuh selalu ingin, karena saya merasa saya tuh kok tidak bisa apa-apa. Saya tuh melihat teman-teman saya tuh banyak yang sudah
mungkin pelayanan, mungkin sudah menjadi hamba Tuhan pada waktu itu tahun 2007. Tapi saya tuh kok nggak ngerti apa-apa, sehingga akhirnya saya selalu berusaha untuk membaca, mendengarkan, beli buku, ikut ibadah, mengikuti KKR. Sehingga apa? Sehingga Tuhan memenuhi sikap hati saya yang lapar dan haus. Dikatakan di Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara punya sikap hati lapar dan haus, maka Tuhan akan memuaskan saudara dengan firman-Nya. Ya. Kedua, kita harus menerima firman Tuhan dan menyelidiki. Jadi waktu kita mendengarkan atau waktu kita membaca, jangan kita punya sikap hati seperti ini. Misalnya kita ke gereja, oh ini firman bukan untuk saya, ini firman untuk orang lain. Nah itu tidak menerima. Tetapi kita harus membuka hati kita bahwa ketika Tuhan izinkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, itu berarti apa? Tuhan ingin memberikan firman-Nya, hatinya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima. Bukan cuma menerima, saudara. Kita menyelidiki. Kadang-kadang saya kalau mendengar firman Tuhan, saya merasa, apa ya Tuhan ya? Saya tuh sampai membuka ke bahasa aslinya, saudara. Saya pelajari, saya lihat, mungkin dilihat konteksnya. Kadang-kadang kalau diberikan satu firman, kita berusaha melihat satu konteks dalam firman itu untuk supaya apa? Supaya firman itu boleh menjadi hidup dalam kehidupan kita. Bukan untuk kita hanya mengerti, tapi bisa menjadi bagian untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi sikap hati yang lapar dan haus, sikap hati yang mau menerima dan bahkan menyelidiki. Yang ketiga, sikap hati yang rendah hati dan taat, ya. Yakobus 1 ayat 21 sampai 25 dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, rendah hati dan taat. Sangat penting, saudaraku. Karena apa? Karena firman itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan saudara dan saya. Karena firman itu tadi dikatakan membuat kita mengenal, masuk ke dalam keselamatan. Ya, karena bisa mengenal Tuhan lebih lagi sehingga menuntun kepada keselamatan. Kedua, membuat kita bertumbuh secara rohani dalam pengenalan akan Allah. Ketiga, memperlengkapi kita untuk pelayanan sehari-hari. Jadi kalau kita baca di A.W. Tozer mengatakannya, ada dua segi kebutuhan utama yang perlu bagi orang-orang yang haus secara rohani. Pertama, mengenal firman Tuhan. Di luar itu tidak ada kebenaran yang menyelamatkan yang diberikan Tuhan kita. Kedua, diterangi oleh Roh Kudus. Jadi pastikan ketika kita mau membaca firman Tuhan, ketika kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Karena tanpa penerangannya, firman Tuhan itu tidak akan bisa kita mengerti. Tapi bukan berarti ketika kita membaca pada, misalnya saudara sudah membaca firman itu berulang kali, terus ketika hamba Tuhan memberikan firman itu kepada saudara, terus saudara tidak mau membaca lagi. Jangan, saudara. Karena apa? Ketika Tuhan berbicara kepada saudara dengan firman yang sama, dengan konteks hari itu yang berbeda, konteks perenungan firman yang berbeda, maka Tuhan akan berbicara banyak hal. Mungkin hal yang juga berbeda kepada saudara dan saya. Jadi sangat penting, saudaraku, di 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi kita harus punya sikap hati yang mau untuk menerima haus dan lapar, mau untuk menerima dan menyelidiki. Bukan cuma itu, saudaraku, bahkan kita harus mau rendah hati dan taat. Amin. Biarlah firman itu boleh menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan mau kita bukan hanya untuk mengerti mengenai firman Tuhan, bukan hanya kita baik, berkenan, tetapi sempurna. Tuhan mau kita menjadi pelaku daripada firman-firman itu. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
mengingatkan setiap daripada kami bagaimana cara kami untuk tujuan daripada firman mengenal Engkau lebih lagi. Karena pengenalan itu akan membuat setiap daripada kita mengalami keselamatan. Bahkan bukan hanya keselamatan Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh. Bertumbuh supaya bukan kita hanya berkenan kepada Tuhan, tetapi kita akan menjadi sempurna. Supaya Engkau bisa memperlengkapi setiap daripada kita Tuhan dengan hal-hal yang baik untuk kita boleh hidup diberkati menjadi berkat. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus boleh kami terima semua dengan urapan penyertaan Roh Kudus yang selalu memberkati, melindungi, menuntun setiap daripada kita. Mulai saat sekarang ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.